Halo, jadi karena banyak yang nanyain, eh, bagi dong tips, dok, cara mengatasi stres di kala isolasi mandiri. Jadi nanti sebentar lagi kita akan melihat video saya bersama Mbak Anastasia yang merupakan juga seorang psikolog yang akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi stres di kala isolasi mandiri dengan baik dan benar. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Deksa. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah stres yang juga mungkin dialami hampir semua orang ya. Apalagi di saat pandemi ini membuat kita berpikir terus-menerus dan setiap ada info yang masuk, entah baik atau buruk, itu kita udah bisa membuat diri kita menjadi stres. Namun kita akan fokus dalam 5 menit ini kita akan membahas bagaimana kita tips menangani stres saat isoman atau isolasi mandiri pasien COVID yang ada di rumah. Bersama saya sudah bergabung Mbak Anastasia Satrio, beliau merupakan psikolog. Selamat sore Mbak Anas. Selamat sore Dokter Deksa, apa kabarnya? Baik, baik, baik. Gimana kabarnya Mbak? Iya, sama. Sudah makin baik juga sekarang ini. Nah, sip, asik. Jadi nanti kita kan banyak tuh orang yang lagi isoman di rumah. Ada yang nggak kebagian rumah sakit, ada yang kesulitan mencari fasilitas kesehatan, ada yang mungkin memang gejalanya ringan atau tanpa gejala sama sekali. Dalam Betul. situasi isolasi mandiri itu kan penuh dengan apa ya, pikiran, stres, mengurus keluarga nggak bisa, dia mencari nafkah tidak bisa. Kemudian dia harus kepikiran dengan anak dan keluarganya dan lain-lain. Nah, itu ada nggak sih Mbak Anas cara untuk kita meredakan stres kita saat isolasi mandiri? Mungkin 5 step atau 5 cara tepat Iya, gitu Mbak? iya. Jadi ini juga selain dari pengetahuan saya terkait kesehatan mental dan psikologi, saya sendiri ngalamin isoman di Desember sampai Februari. Jadi kebayang tuh detik-detik terasa lama, terus bingung mau ngapain, badan masih belum enak, ngelakuin apa dikit ngos-ngosan. Jadi mau berbagi 5 tips yang juga saya lakukan untuk diri sendiri berlatih mengelola stres di saat isoman. Yang pertama adalah terima dan akui dulu emosi kita saat ini. Karena kadang-kadang kita ini jarang untuk dilatih atau dibiasakan untuk mengenali emosi saat ini. Pengennya langsung baik-baik aja. Wes toh nggak usah dipikirin. Atau ya nanti juga sembuh. Iya nanti sembuh. Hari ini masih enggak napasnya. Hari ini masih bosen, masih frustasi. Jadi yang tahap pertama adalah terima dan akui emosi kita dengan berkata-kata ke diri sendiri. Walaupun terkesan aneh untuk melakukan self-talk, tapi buat teman-teman yang makin terbiasa berlatih seperti ini, rasanya tuh jadi kayak ngobrol sama diri sendiri dan menjadi teman terbaik buat diri kita. Jadi yang bisa saya lakukan misalnya gini, nggak enak ya Nas, napasnya masih susah, atau bosen ya Nas, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi namanya validasi emosi. Tadi menerima dan mengakui emosi kita dulu. Kalau nggak biasa dengan ngomong, tulis. Tapi tulisnya kalimatnya tuh kutipan langsung kayak ngomong sama diri sendiri, kayak dialog gitu. Nggak enak ya Nas, rasanya nggak bisa ketemu sama siapa-siapa. Saya sempat nangis-nangis waktu isoman tuh karena saya tuh tipe orangnya tuh salah satu bahasa cinta saya tuh sentuhan fisik. Jadi berminggu-minggu bener-bener sendirian, wah sempat nangis. Dan pas saya mengizinkan diri saya untuk nangis. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendengar ini, terima dan akui emosi, termasuk ada ekspresikan emosi. Kalau lagi pengen nangis, menangis. Karena makin ketahan, makin gak enak. Kalau lagi rasanya marah dan frustasi, kita bisa kena gitu kan. Ini kan lagi ada project, lagi di kantor, lagi capek gitu. Itu kita luapkan dengan cara yang sehat, yaitu misalnya kita bisa pukul-pukul bantal, atau kita kesel-kesel sendiri, yang penting tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Jadi selama apapun outletnya itu boleh dilakukan karena emosi itu adalah energy in motion, jadi perlu di-channelin dengan cara yang tepat. Nah, Baik. Jadi kalau yang kedua gimana Mbak? Jadi kan kita cara harus yang kedua, self-talk dan ya meluapkan emosi yang ada. betul, dengan cara yang sehat. Yang kedua, saya sangat terbantu dengan berlatih napas, Dok.
Ternyata ada beragam cara untuk berlatih napas, karena bukan cuma napas untuk meningkatkan saturasi oksigen. Kalau yang saya biasa familiar tuh juga bernafas untuk relaksasi, untuk mindfulness, untuk lebih tenang. Nah, cara bernapasnya itu ada beberapa. Mungkin hari ini saya kasih 2 tipe ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi bisa coba sendiri. Karena ternyata cara mengelola stres atau cara self-care, emosi, dan kesehatan mental tuh cocok-cocokan. Jadi mungkin ada cara yang cocok buat satu orang, buat orang lain berbeda, nanti silahkan dieksplor sendiri mana yang cocok. Cara bernapas yang pertama itu adalah napas dengan belly breathing atau napas dengan perut, yang ternyata katanya dari sejak bayi kita lahir dengan belly breathing, tapi kita biasanya habis napas pakai dada. Kalau kayak di sinetron-sinetron tuh napasnya pakai dada kan, jadinya makin marah. Iya, jadi kita mau belajar napas dengan perut. Kalau belum biasa, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Jadi bisa ngerasain tarik napas, perutnya dikembungin, buang nafas, perutnya dikempesin. Tarik nafas, perutnya dikembungin, buang nafas, perutnya dikempesin. Nah, silahkan bernafas ini beberapa kali sambil menikmati ritme napas kita sendiri. Dan jika pikiran mulai muncul, pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa, dibiarin aja pikirannya muncul seperti air mengalir di sungai. Nah, sambil tadi tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan, kita bisa tambahkan afirmasi kalau cocok ya. Jadi bisa tahap 1 napas doang, yang kedua adalah tambahin afirmasi atau kata-kata untuk menyemangati diri. Kata-katanya seperti ini: aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. Tarik nafas, dikembungin perutnya, buang nafas, perut dikempeskan. Aku mau belajar berdamai dengan diriku yang hari ini. Tarik nafas, perutnya dikembungin. Buang nafas, perutnya dikempesin. Yang ketiga, aku mau belajar mencintai diriku yang hari ini. Tarik nafas, perut dikembungin. Buang nafas, perut dikempeskan. Bahkan kalau kita lagi belum bisa menerima diri dan masih nggak terima, kita bisa, aku mau belajar menerima kalau aku belum bisa terima kondisi aku sekarang. Lalu tarik nafas, perut dikembungin, buang nafas, perut dikempesin. Kalimat afirmasinya silahkan cari atau pilih yang cocok dengan kondisi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tapi ini tadi, kita mau menjadi teman terbaik kita, apapun yang kita rasain, kita terima dan akui dulu. Itu. Dan kenapa aku lebih suka pakai kata-kata aku mau belajar daripada aku pasti bisa. Karena kita sekarang mungkin belum bisa dan belum tahu caranya. Tapi dimulai dari intensi saya mau, aku mau belajar, kita akan semakin bergerak menuju ke sana. Nah, napas yang kedua, ini biasanya anak-anak muda lebih pahami, Dok. Jadi napasnya itu tekniknya namanya breathing box. Jadi kita pakai gerakan tangan, karena gini, ketika kita ngerasa cemas, itu sebenarnya kita sedang merasa tidak aman secara emosi. Jadi pertanyaannya bukan gimana supaya saya tidak stres, atau gimana supaya saya tidak cemas, atau supaya tidak takut, tapi gimana ya supaya saya bisa merasa lebih aman secara emosi. Nah, menariknya emosi kita itu tadi selain dia energi, pikiran itu tidak bisa membedakan yang maya dengan yang nyata. Jadi hanya dengan melakukan gerakan bikin kotak berulang-ulang, tapi rasanya tuh gampang, familiar, sambil kita bernafas, itu bisa ngasih sensasi rasa aman buat diri kita, walaupun kita harus isoman. Caranya bernafasnya seperti kayak tadi, tarik nafas, perut dikembungin, buang nafas, perut dikempesin, tapi sambil pakai gerakan tangan. Karena sekarang saya lagi contohin, izinkan saya memberikan aba-aba nih. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman latihan sendiri di rumah, nanti bikin ritme sendiri, mana yang enak, yang cocok ya. Pengen lebih lambat, atau pengen lebih cepat, you do you. Akuin yang paling cocok buat kita. Biasanya juga ini cocok-cocokan tiap orang, Dok. Ada yang 20 kali lebih enak. Ada yang butuhnya 30 kali atau 40 kali. Ada yang 10 kali udah lebih enak. Nah, kita coba tengah-tengah ya, 15 kali nih. Kita coba sama-sama ya. Yuk, tarik napas, tahan, hembuskan. Teman-teman juga sambil membuat kotak. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kotaknya tuh bikin apa aja, yang penting kotak. Jadi nggak harus sama arahkannya, tapi ini memberikan sensasi ke otak bahwa ada gerakan berulang-ulang yang familiar, yang bikin rasanya aman. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita coba 5 kali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan.
Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lalu bernapas biasa. Dan yang ketiga, ditambah lagi. Kalau rasanya itu lagi banyak beban emosi yang kerasa di sini, karena lagi isoman itu bukan hanya nggak enak saat ini loh dok emosinya, tapi bisa jadi memicu atau men-trigger emosi-emosi masa lalu yang dulu kita pendam dan kayaknya saya nggak bakalan terpengaruh lagi, dia muncul lagi kayak kotak Pandora kebuka. Nah, ketika emosinya terasa begitu intens dan kita kan udah nggak bisa berkata-kata lagi, napaslah dengan bersuara. Jadi tarik napas yang dalam, lalu bernapas dengan suara gitu. Jadi selega-leganya. Jadi kita intensikan pada saat kita membuang napas, karena tadi emosi adalah energi, kita juga keluarin emosi-emosi yang terasa sesak di dada. Soalnya kan ini gabungan ya dok, ini saya sesak napas karena emosi apa karena saturasi. Jadi dua-duanya ikut campuran ya kan, jadi napasnya berat gitu. Aja pas sempat napasnya saturasinya 94, tapi karena saya ada genetik kecemasan, saya tuh rasanya udah ngap banget gitu. Jadi dua-duanya bergabung. Jadi udah kalau udah nggak bisa ngomong, udah nggak ada apa-apa, tarik napas, buang, tarik napas, dihembusin yang dalam gitu ya. Buang gitu 3 kali kayak gitu, 3 kali. Terus napas biasa, lalu boleh kayak lakuin di film Korea tuh butterfly hug, peluk dirinya gini, boleh gini, boleh digerakin, boleh diremes gitu ya, atau boleh di tapping gini, karena itu bantu kita salah satunya, kalau lagi nggak bisa keluar kamar, terus tarik nafas, terus bilang sama dirinya, nggak enak ya, tapi kita mau jalan ini sama-sama. Gitu. Kayak self-talk gitu ya? Iya, kayak self-talk, betul. Ya, paham. Jadi ini kayak tadi itu pernafasan diafragma yang pertama itu ya, yang dari belly. Yang kedua kita membentuk kayak suatu apa ya, kayak bayangan tutup mata boleh nggak sih? Boleh. Ya, kayak lebih mendalami gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya pikiran-pikirannya lagi muncul kayak tadi dokter bilang, aduh mikirin istri, mikirin anak, ternyata otak kita tuh butuh outlet. Makin kita pikirin sendiri di kepala jadi berundet ya. Tapi kalau kita punya outlet, sesederhana kita ngetik, tulis, atau kalau lagi lemah, lagi capek, kita voice note. Aku lagi kepikiran nih soal anak-anak di rumah gini. Aku lagi kepikiran kerjaan. Nah itu ternyata otak kita hanya dengan kita kasih outlet kayak gitu, itu udah ngerasa dikeluarin emosi. Jadi less tension. Nanti kalau teman-teman mengenali emosi dengan namanya termometer emosi, dari skala 1 sampai 10, seberapa intens emosinya kerasa, mungkin awalnya skala cemasnya 9, habis ngomong atau ditulis, atau teman-teman yang suka gambar, bisa ngelakuin creative art, atau diomongin pakai voice note tadi, nanti berkurang cemasnya jadi ke-7 atau ke-6. Dalam memproses emosi, kita tuh nggak mau hasil instan, karena ini bukan ketok magic ya. Dari cemas, jadi nggak cemas. Bukan 1-0. Emosi itu bukan hitam putih, tapi tadi skala pertama tuh 9 grading. Sekarang kayaknya jadi 6. Nanti latihan lagi jadi 3 atau 4 gitu. Tapi memang salah satu teknik, salah satu skill yang kita perlu latih ke diri adalah kita perlu berlatih merasa atau menemani saat diri kita ngerasa nggak enak. Karena kan kadang-kadang kita pengennya pas diri kita lagi enak ya. Tapi pas lagi diri kita nggak enak tuh udah cepetan dong gitu. Jadi kita belajar itu tadi jadi teman terbaik diri kita. Iya ya lagi nggak enak ya Mas. Jenuh banget ya Nas ya gitu. Jadi ingin diri karena jadi abis itu dia ngerasa lebih dimengerti. Gitu. Tadi teknik yang ketiga. Teknik yang keempat tergantung kondisi teman-teman, tapi saya ngerasa setelah lewat hari ke-5 atau hari ke-6 isoman, itu kayak energinya kan makin pulih. Tapi makin pulih, tapi belum bisa terlalu ngapa-ngapain juga kan. Jadi saya tuh merasa terbantu dengan melakukan stretching olahraga sederhana untuk kesehatan mental kita juga. Jadi teman-teman bisa stretching sendiri atau ikutin di YouTube yang 5-10 menit. Tujuannya bukan dari six pack nih ya, kalau lagi isoman. Tujuannya kita mau bergerak, karena kan begitu kita berkeringat, oksitosin, dopaminnya jadi keluar ya dok ya. Jadi itu akan ngebantu kita feel refresh. Dan yang kelima menurut saya adalah berlatih untuk mindset-nya adalah kita survive day by day.
satu hari demi satu hari. Kalau pikiran mulai kemana-mana, kita bilang sama diri, seperti saya ngomong ke diri Anas, kita fokusnya lewatin satu hari demi satu hari dulu ya Anas ya. Kalau udah mulai, iya sih kepikiran-kepikirannya, tapi kita satu demi satu hari ya Anas. Satu, yang kedua adalah kita benar-benar lagi belajar untuk tidak punya mindset tentang kesempurnaan, tapi kita berlatih mindset good enough, yang cukupnya aja. Pasti semua terbelengkalai, semua hal harus nanti kita urusin, tapi kita yang penting cukup dulu Nas, hari ini cukup makan, cukup istirahat, cukup tidur, cukup bersyukur, dan cukup menerima diri bahwa tadi ada emosi-emosi yang gak enak. Jadi satu hari demi satu hari ya, dan napas dulu. Itu dari saya, Dok. Oh, nah kalau terakhir mungkin sebelum kita tutup, kalau misalnya tadi kan kita bilang ke diri kita sendiri, tapi kalau misalnya kita libatkan karena yang menciptakan ini wabah ini adalah Tuhan, kita boleh nggak melibatkan? Kita ngomong aja sama Tuhan, Iya. Minta kesembuhan atau apa gitu, bisa masuk nggak sih Mas Yan? Iya, jadi dalam yang kalau tadi saya sharing self-care emosi, kita bisa naik ke self-care spiritual, apapun agama dan kepercayaan kita. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, tapi ngobrol meminta kesembuhan boleh, tapi juga kayak ngobrol, Tuhan saya tuh lagi capek banget nih, Tuhan saya tuh bosen banget, Tuhan kok rasanya gini banget ya, gitu. Karena emosi itu pokoknya nggak boleh ditahan aja, kalau ketahan makin nggak enak nanti. Wah, 5 step atau 5 langkah yang menurut saya ini menurut sepengetahuan saya ini baru banget sih. Saya nggak pernah diajarkan untuk mengolah emosi itu ternyata bisa diolah ya. Nggak hanya kita bergantung pada keadaan atau apa, tapi kalau kita bisa mengurangi stres, karena kunci salah satu kesembuhan COVID ini adalah tidak cemas, tidak stres. Padahal itu terasa tiap hari ya, Dok. Nah, orang dengan COVID yang cemas, stres itu akan meningkatkan craving nafasnya dia atau kebutuhan akan oksigen, padahal nggak boleh terlalu banyak cemas. Nanti kalau nggak saturasinya bisa turun. Wah, menarik. Terima kasih Mbak Anas atas penjelasan 5 langkah tips untuk mengurangi stres selama isolasi mandiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya.